Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Horti, ketemu lagi dalam podcast Ngobrol Benih Horti. Kali ini bersama saya Santi, kita akan ngobrol tentang satu topik yang sangat hangat. Apa itu? Nah, sebelumnya saya ingin berpantun dulu. Pohon mangga berbuah lebat, dipetik petani di masa panen. Kali ini kita akan ngobrolin tema yang begitu hangat dengan dua narasumber yang begitu keren. Nah, siapa narasumber kita? Sudah penasaran? Mari kita perkenalkan dulu narasumber kita, Mas Abdul dan Mbak Mela. Halo Mas Abdul, Mbak Mela, apa kabar? Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat Horti, Mas Abdul dan Mbak Mela ini adalah pengawas benih tanaman yang kesehariannya bertugas di Sekretariat Pendaftaran Varietas Hortikultura. Begitu ya, Mas Abdul, Mbak Mela? Ya, benar. Nah, baik Mas Abdul, Mbak Mela. Kita ini kan baru meluncing ya Permentan nomor 24 tahun 2025 tentang pendaftaran varietas hortikultura. Sebelumnya ini kan sebagai perubahan ya dari peraturan sebelumnya tahun 2011 kalau tidak salah ya. Nah, Mas Abdul mungkin bisa menjelaskan secara singkat dulu nih kepada sahabat Horti, kira-kira apa sih yang melatar belakangi perubahan dari Permentan sebelumnya nomor 38 2011 ke 24 tahun 2025. Baik, terima kasih Mbak Santi. Untuk Permentan terkait pendaftaran varietas, khususnya pendaftaran varietas hortikultura, sebelumnya diatur dalam Permentan 38 tahun 2011 sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2010 tentang hortikultura. Nah, Undang-Undang 13 tahun 2010 terkait hortikultura itu mengatur tarif pendaftaran varietas mulai dari teknisnya. Nah, dan dirasa karena Permentan 38 ini terbit tahun 2011, sudah cukup lama, kan sekarang sudah tahun 2025, perlu beberapa penyesuaian untuk mengikuti perkembangan zaman, mulai dari perkembangan teknologi pemulihan tanamannya dalam perekrutan varietas maupun prinsip-prinsip pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pemohon pendaftaran varietas dalam hal ini. Jadi dua hal utama itu yang menjadi dasar mengapa perlu dilakukan pembaharuan atau perubahan terhadap Permentan 38, dan alhamdulillah pada tanggal 13 Oktober 2025 kemarin telah diundangkan yang Permentan terbaru itu Permentan 24 tahun 2025 untuk memperbarui tentang mekanisme pendaftaran varietas hortikultura. Begitu, Mbak. Itu sudah sangat perlu ya untuk dilakukan perubahan karena memang permentannya sudah cukup lama gitu ya, dan memang mengikuti apa yang tadi Mas Abdul sampaikan. Nah, Mbak Mela mungkin bisa menambahkan nih, kira-kira perubahan signifikan seperti apa yang kelihatan atau yang ada di permentan baru ini? Baik Mbak Santi, tadi seperti yang dijelaskan Mas Abdul ya, karena kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, baik itu di teknologi perakitan varietas maupun pelayanan publiknya gitu. Salah satu hal prinsip dalam alur pendaftaran varietas yang sangat terlihat berubah itu adalah mekanisme pendaftaran varietas, di mana sebelumnya penyelenggara pemulia atau pengusul calon varietas ini harus mengirimkan dokumen melalui PPVT-PP, kemudian PPVT-PP akan mengirimkan ke kami sebagai Sekretariat Pendaftaran Varietas di Direktorat Jenderal Hortikultura untuk menilai varietas tersebut, kemudian akan menerbitkan SK tanda daftar. Nah, sekarang di Permentan 24 ini adalah penyelenggara pemulia atau pengusul varietas ini mengirim dokumen ke kami langsung ke sekretariat di Direktorat Jenderal Hortikultura, kemudian dilakukan penilaian varietas oleh anggota tim TP2VH atau tim penilai pendaftar varietas, kemudian setelah itu akan diterbitkan surat rekomendasi. Ini perlu digarisbawahi ya Mbak Santi, karena surat rekomendasi ini adalah dokumen baru. Dokumen baru sebagai pembeda antara tadi 38 dan 24 yang sekarang. Setelah tadi terbit surat rekomendasi, kemudian surat rekomendasi ini adalah dokumen untuk nantinya penyelenggara pemulia ini mengusulkan ke PPVT-PP melalui aplikasi
yang terhubung langsung dengan OSS untuk menerbitkan PB Unku atau dokumen yang setara dengan SK tanda daftar begitu. Nah, ini kalau PB Unku ini sifatnya sama seperti SK tanda daftar yang dulu, di mana PB Unku ini nanti sebagai dasar bahwa varietas tersebut sudah resmi boleh diedarkan benihnya begitu. Oke, jadi secara signifikan perubahannya di pelaksanaan di awal ya. Kalau mungkin saya bisa menerjemahkan, kalau dulu dokumen pendaftaran itu ke PVT-PPP, kalau sekarang dokumen pendaftaran dikirimkan langsung ke sekretariat, begitu ya, dengan proses yang kemudian dilakukan secara online ketika sudah disetujui dan keluar rekomendasi tadi ya Mbak Mela. Nah, mungkin berkaitan dengan itu Mbak Mela, Mas Abdul, untuk apakah itu berlaku untuk semua pelaku usaha atau pendaftar yang akan mendaftarkan varietas? Apakah itu memang berlaku untuk semua pelaku usaha yang akan mendaftarkan varietas atau ada ketentuan khusus untuk yang lain? Baik, mungkin kita bahas dulu siapa aja sih yang boleh mendaftarkan varietas begitu ya. Sebenarnya untuk instansi mana aja yang boleh mendaftarkan varietas itu prinsipnya masih sama seperti di 38, seperti perorangan, badan usaha dan juga badan hukum. Akan tetapi prosesnya berbeda nanti pada proses permohonan atau penerbitan tanda daftar atau PB Unku tadi, di mana ketika penyelenggara pemulia berasal dari perorangan ataupun dari instansi swasta, itu diwajibkan untuk sudah mempunyai NIB. Kenapa harus mempunyai NIB? Karena nanti prosesnya tadi seperti saya sampaikan di awal, pengusulan SK tanda daftar itu akan melalui sistem OSS. Nah, di sistem OSS inilah yang mewajibkan adanya NIB. Nah, sedangkan untuk instansi yang tidak bisa untuk memperoleh NIB seperti instansi pemerintah, seperti pemerintah daerah, badan litbang dan sebagainya, itu pengusulan tanda daftar atau PB Unku-nya tadi itu langsung melalui aplikasi pvt.pertanian, di mana aplikasi itu sebenarnya sama saja seperti yang swasta, hanya saja pintu masuknya yang berbeda begitu. Dan juga nanti outputnya juga sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya sama-sama berlaku untuk izin edar benih begitu. Oke, jadi kalau instansi pemerintah yang tidak punya NIB tadi intinya pintu masuknya yang berbeda ya Mbak Mela, Mas Abdul. Ya. Nah, Mas Abdul mungkin bisa dijelaskan nih mekanisme pendaftaran varietas berdasarkan Permentan 24 ini seperti apa? Untuk pendaftaran tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mela, kan sekarang ada dua pengelompokan pemohon ini. Ada pemohon yang tidak memiliki NIB dan memiliki NIB. Nah, mekanismenya tadi seperti dijelaskan akan berbeda pada saat pengajuan permohonan untuk penerbitan SK-nya. Namun memang pada saat tahap awalnya tidak terlalu banyak berbeda, tetap dilakukan sebelum melaksanakan pengujian, para pemohon ini harus menyampaikan rencana pengujian. Nah, dari aturan Permentan 38, sebelumnya dalam hal ini Sekretariat pendaftaran varietas hortikultura itu tidak berkewajiban untuk membalas surat pemberitahuan tersebut. Namun dalam sekarang di Permentan 38, Sekretariat diberikan kewajiban untuk membalas atau merespons surat pemberitahuan pelaksanaan uji. Hal ini dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi kekeliruan pelaksanaan uji yang tidak sesuai dengan metode yang diatur dalam Permentan maupun aturan di bawahnya. Nah, dengan ada mekanisme ini memperkecil potensi penolakan varietas disebabkan karena hal teknis dalam proses pengujian. Kemudian setelah melaksanakan pengujian tadi dengan dasar sudah disetujui, mekanisme sudah sesuai dengan pedoman pendaftaran, pelaksana uji atau pemohon dalam hal ini menyampaikan dokumen usulan pendaftaran varietas kepada Sekretariat pendaftaran varietas dalam hal ini yang berlokasi di Direktorat Perbudidayaan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Nah, setelah itu di sekretariat akan melakukan penilaian. Proses penilaian tadi dilakukan oleh tim pakar yang disebut dengan tim penilai pendaftaran varietas hortikultura. Ini terdiri dari para ahli. Sebagian besar adalah guru besar di perguruan tinggi yang pelaksana Fakultas Pertanian. Selain itu juga ada dari lembaga pemerintah, dalam hal ini lembaga pemerintah di bawah Kementerian Pertanian terkait badan perakitan dan modernisasi pertanian. Nah, kemudian
tim pakar ini akan melakukan penilaian sesuai Permentan 24 tahun 2025 sekurang-kurangnya dalam 1 tahun melaksanakan 2 kali sidang pleno penilaian. Kemudian setelah dilakukan penilaian oleh tim pakar, maka ada klasifikasi. Hasil usulan ini apakah diterima atau diterima dengan perbaikan maupun tunda bahas atau dilakukan penolakan. Biasanya klasifikasi tersebut tergantung tingkat kesalahan atau kekeliruan dalam dokumen, dan jika kekeliruannya cukup fatal terutama dalam hal pengujian tidak sesuai mekanisme sekalipun sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan uji dan kita respon, tapi masih ada kemungkinan atau potensi dalam proses pengamatannya tidak sesuai dengan pedoman yang ditentukan, maka ada potensi untuk usulan tersebut ditolak. Nah, setelah mekanisme penilaian untuk dokumen-dokumen yang dinyatakan sesuai atau memenuhi kriteria atau memenuhi syarat, maka dilakukan masa sanggah selama 30 hari. Setelah selesai 30 hari kerja masa sanggah, maka akan diterbitkan surat rekomendasi tadi. Nah, jadi dengan surat rekomendasi ini menjadi bekal bahwa atau statement bahwa calon varietas yang diusulkan sudah bisa dinyatakan hampir lulus sebagai atau hampir layak lah untuk diterbitkan SK tanda daftar yang menyatakan bahwa varietas tersebut adalah varietas unggul nasional. Nah, dengan surat rekomendasi ini kami sampaikan dari sekretariat kepada para pemohon. Yang selanjutnya para pemohon akan mengakses pendaftaran secara online. Permohonan disampaikan untuk instansi berbadan hukum untuk yang lembaga usaha dengan nomor induk berusaha atau NIB tadi, mengakses lewat OSS pintu masuknya seperti yang Mbak Mela sampaikan. Sedangkan untuk instansi pemerintah yang tidak memiliki NIB itu akan langsung mengakses permohonan melalui sistem layanan milik dari PVMTPP yang dikelola langsung, dan itu sebetulnya sistem layanan ini juga terintegrasi dengan OSS, hanya membedakan pintu masuknya saja. Selain itu juga outputnya akan sedikit berbeda. Untuk instansi atau badan usaha dengan NIB, outputnya berupa PB Unku. Nomor PB Unku tersebut disetarakan dengan nomor SK tanda daftar. Nah, sedangkan untuk instansi pemerintah tanpa NIB, formatnya akan relatif sama dengan SK tanda daftar hortikultura yang sebelum-sebelumnya. Namun sekarang ditandatangani secara elektronik, seperti itu saja. Jadi ada perbedaan sedikit di output, tapi itu sebenarnya 2 dokumen yang disetarakan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ada kerancuan dalam tanda daftar ini ke depannya, seperti itu. Jadi cuman perbedaan yang punya NIB atau tidak tadi ya. Artinya proses atau mekanisme pendaftaran varietas itu setelah diberikan rekomendasi tadi baru pelaku usaha bisa mengakses melalui OSS yang punya NIB tadi gitu ya, Mas Abdul, Mbak Mela. Ya, nah, dengan adanya peraturan yang baru ini atau Permentan 24 tahun 2025 ini, menurut pandangan Mbak Mela dan Mas Abdul, apakah ada dampak untuk pelaku usaha? Untuk para pelaku usaha sebetulnya di dalam mekanisme yang baru itu memberikan lebih adanya kepastian dalam proses pelayanan, karena dalam proses penerbitan tanda daftar varietas sekarang jadi bisa lebih diyakini bisa lebih cepat karena SLA-nya itu hanya 6 hari. Jadi setelah dokumen itu sebelumnya berapa? Bisa sampai 1 bulan. Berarti untuk lebih cepat ya? Betul. Itu karena mekanisme yang lama masih menggunakan mekanisme secara manual, penandatanganan dan segala macamnya. Sedangkan sekarang sudah approval secara by system, jadi layanan bisa lebih cepat, dan SLA-nya pun SLA pelayanan hanya 6 hari kerja itu harus sudah selesai gitu. Jadi harapannya memberikan kepastian dan lebih memudahkan dan adanya transparansi dalam pelayanan, meningkatkan transparansi pelayanan publik bagi pemohon pendaftaran varietas. Jadi sebenarnya dampaknya positif ya, karena secara waktunya juga lebih cepat gitu ya, dari berapa tadi? 1 bulan menjadi 6 hari. Nah, ini dampak positif untuk pelaku usaha dengan adanya Permentan baru ini. Nah, Mbak Mela, mungkin bisa memberikan gambaran, ini sebenarnya tadi sudah dibahas ya sama Mas Abdul bahwa ternyata ada perbedaan waktu nih, tetapi kan kita tidak tahu nih perbedaan waktu itu apakah hanya di yang untuk 6 hari itu atau tidak. Nah, kira-kira menurut Mbak Mela ini ada nggak perbedaan waktu dari proses pendaftaran yang awalnya menggunakan Permentan 38 dengan yang baru ini? Baik Mbak Santi, sebenarnya kalau untuk tadi ya dihitung dari mulai pengujian, kemudian penilaian sampai dengan
masa sanggah kemudian sampai dengan diterbitkan surat rekomendasi itu kurang lebih masih sama seperti yang lama atau seperti yang di 38. Hanya saja tadi yang perlu digarisbawahi adalah ketika permohonan penerbitan dokumen tadi PB-UMKU ataupun SK tanda daftar, di situ kami sudah di sekretariat pun sudah terkunci bahwa step by step-nya tuh udah ada waktunya masing-masing begitu Mbak Santi. Jadi untuk kemungkinan untuk nanti molor waktunya itu sangat kecil ya. Jadi kami di sekretariat ini juga harus mengikuti aturan yang ada begitu ya Mbak Santi, tidak boleh melebihi waktu yang ada karena itu kan sebagai bentuk pelayanan publik dari Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura begitu. Oke, jadi sebenarnya lebih ke transparansi ya kalau saya melihat ya. Jadi dengan adanya sistem itu kan pelaku usaha bisa misalkan harusnya 3 hari harusnya selesai, belum selesai ya akan secara otomatis terproses dengan sistem begitu. Kurang lebih akan seperti itu untuk meningkatkan percepatannya karena dalam waktu 6 hari itu tim verifikator baik dari Pusat Pelindungan Varietas Tanaman maupun di Direktorat Jenderal Hortikultura khususnya di Sekretariat Pendaftaran itu dipastikan setiap harinya harus memantau perkembangan permohonan di sistem. Jadi kita dikunci harus secepat mungkin melakukan pelayanan karena jika lebih dari 6 hari pelayanannya maka itu menjadi nilai yang kurang baik bagi pelayanan publik dan Kementerian Pertanian. Sedangkan saat ini segala hal dituntut untuk sangat cepat proses pelayanan karena berdampak pada terutama para pelaku usaha ya. Itu kan dituntut untuk perkembangan pasar untuk varietas itu sangat cepat. Jika kita telat menerbitkan tanda daftar varietas maka mengganggu usaha seseorang gitu. Jadi potensi mereka sudah riset lama tapi terganggu dengan proses administrasi akan menghambat perkembangan market mereka di pasarnya seperti ini. Jadi kita membantu perkembangan market untuk varietas juga di lapangan seperti itu. Jadi mungkin sahabat Horti ini memang Permentan ini masih baru, aplikasi USS-nya juga masih sangat baru ya Mbak Mela dan Mas Abdul. Jadi memang masih perlu banyak disosialisasikan mungkin seperti itu ya Mas Abdul dan Mbak Mela. Nah Mas Abdul, Mbak Mela mungkin kalau untuk varietas-varietas yang sudah mengikuti Permentan sebelumnya, apakah ini ada masa transisi atau penyesuaian atau seperti apa? Baik, untuk varietas yang sudah berproses tadi ya, sebelum diterbitkannya tadi Permentan 24 tahun 2025 itu masih mengikuti alur yang lama sampai dengan diterbitkannya SK tanda daftar, dan SK tanda daftar itu juga masih sah untuk dipakai begitu. Nah, untuk varietas yang tadi di tengah jalan ternyata terbitlah si 24 itu otomatis akan mengikuti alur yang baru, Mbak. Jadi tadi untuk varietas yang sudah masuk masa sanggah ataupun sudah lulus sidang, nanti otomatis dari sekretariat atau Direktorat Jenderal Hortikultura itu mengeluarkannya sudah dalam bentuk surat rekomendasi. Kemudian nanti akan disampaikan kepada penyelenggara pemulia atau pengusul varietas yang digunakan untuk tadi proses dalam aplikasi. Gitu. Baik, jadi secara otomatis nanti akan melakukan penyesuaian ya. Dengan mekanisme yang terbaru seperti itu. Baik, Mas Abdul mungkin sekarang kita masuk ke tahap yang lebih dalam lagi. Jadi kalau di Permentan ini kan ada mekanisme yang terkait dengan tahapan-tahapan dari pendaftaran. Pasti sahabat Horti ada sebagian besar yang sudah tahu ya, ada uji adaptasi, ada observasi. Nah ini bisa dijelaskan Mas Abdul seperti apa uji adaptasi dan observasi? Terima kasih Mbak Sati. Untuk dalam Permentan ini memang betul, ini cukup lebih detail dibanding dengan di Permentan 38 sebelumnya. Dalam Permentan 38, hal teknis terkait pengujian keunggulan itu tidak terlalu dibahas banyak gitu ya. Nah dalam Permentan 24 ini cukup detail karena mulai dari tahapan pengujian dan ketentuan-ketentuan untuk mekanisme uji itu dibahas cukup rigid. Nah, itu menjadi rambu-rambu bagi pemilik varietas, menjadi panduan juga bahwa mekanisme pengujiannya dengan uji adaptasi atau uji observasi itu sudah dibahas. Komoditas apa saja yang dilakukan uji dengan adaptasi dan observasi itu secara gambaran umumnya. Nanti akan diatur secara detail komoditas per komoditasnya dalam aturan turunan dari Permentan ini. Nah, untuk pertama
uji adaptasi atau uji observasi dalam hal untuk uji keunggulan itu dijelaskan dalam Permentan 24 bahwa dilakukan oleh penyelenggara pemuliaan dalam hal ini pemilik varietas atau kuasanya yang mengembangkan varietas tersebut, dan jika diperlukan uji laboratorium, ternyata si pemilik varietas ini belum memiliki laboratorium yang tersertifikasi, maka dia dapat melakukan pengujian bersama dengan instansi lain, dan begitu pula dalam proses uji kebenarannya. Nah, penguji keunggulan dan uji kebenaran diatur juga dalam Permentan 24 bahwa dua tim penguji ini harus berbeda. Dua tim ini tim pengujian keunggulan dan uji kebenaran. Ya, betul. Itu harus dua pihak yang berbeda. Sekalipun untuk lembaga atau badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu, itu mereka dapat melaksanakan uji kebenaran sendiri ya. Tapi dalam hal ini tetap anggota tim pengujiannya harus tetap berbeda. Dan itu pun dengan catatan mereka hanya bisa menguji untuk varietas-varietas hasil pemulihan mereka dalam negeri. Untuk varietas-varietas hasil introduksi mereka harus tetap mengujikan kebenaran bersama pihak lain. Dalam hal ini ada lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian seperti balai atau badan balai pengawasan dan sertifikasi benih yang ada di yang merupakan UPT-UPT di daerah seperti itu. Nah, selain itu juga mekanisme penerbitan tanda daftar sudah diatur. Di sini juga mengatur terkait pendaftaran untuk hasil pemulihan melalui rekayasa genetika. Nah, dalam Permentan 38 sebetulnya sudah disinggung juga terkait pendaftaran varietas hasil rekayasa genetika itu bisa didaftarkan ke mekanisme pendaftaran hortikultura. Hanya saja belum di-stat cukup banyak. Namun dalam Permentan 24 ada beberapa pasal yang menjelaskan itu gitu. Beberapa pasal lebih banyak lah dibanding dengan di Permentan 38. Dan mekanismenya tetap kita memperhatikan kesesuaian dengan aturan-aturan terkait keamanan hayati dan pelepasan varietas rekayasa genetika lainnya. Jadi kita tetap mengacu sekalipun kita memiliki aturan sendiri di Permentan 24, tapi tetap diselaraskan dengan permentan lainnya yang mengacu hal tersebut. Selain itu juga untuk mekanisme penerbitan tanda daftarnya juga diatur lebih rinci di Permentan 24 dibandingkan dengan di Permentan 38. Jadi tahapannya seperti tadi, melaksanakan uji keunggulan, disesuaikan dengan rencana pengembangan varietas seperti apa, kemudian diuji kebenaran. Uji kebenaran bisa dilaksanakan bersamaan maupun di tempat yang berbeda dari uji keunggulan, itu dicantumkan dalam Permentan 24. Kemudian terkait tadi varietas hasil rekayasa genetika, itu kan perlu memperoleh sertifikat keamanan hayati. Nah, di sini kan perlu melakukan pengujian dengan lapangan uji terbatas. Itu kita sampaikan dalam Permentan bahwa bisa dilaksanakan secara bersamaan dengan uji keunggulan atau uji adaptasi maupun terpisah gitu. Tapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam LUT dan prinsip-prinsip dalam uji keunggulan seperti itu. Jadi kita kolaborasikan, itu tujuannya untuk mempercepat proses layanan, Mbak. Karena ada kekhawatiran jika dilakukan uji LUT terlebih dahulu, baru uji keunggulan itu cukup memakan waktu. Sedangkan dengan kita gabung, itu bisa mempercepat atau memendekkan waktu pengujian bagi pemilik varietas. Dengan harapannya bisa segera mendaftarkan dan diterbitkan tanda daftar untuk varietas tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi di Permentan terbaru ini sebenarnya lebih banyak ya terstate tentang uji adaptasi, uji observasi dan kebenaran varietas. Bahkan tadi mungkin disampaikan ada lebih banyak diatur tentang PRG ya. Tentang apa? Produk rekayasa genetik ya, seperti itu. Jadi lebih bagus berarti ya produk aturan hukum yang terbaru ini. Nah, Mbak Mela, kira-kira menurut pandangan Mbak Mela, apa harapan kita dengan penerapan Permentan 24 ke depan? Baik, tentunya yang kami harapkan proses pendaftaran varietas itu dianggap tidak sulit gitu, Mbak. Tidak sulit, kemudian tidak lama dan juga transparan atau tidak menutup-nutupi begitu ya. Jadi kadang dulu sebelum terbitnya 24 ini masih banyak yang bertanya usulan varietas saya sampai mana begitu, atau usulan
varietas saya sekarang menunggu apa lagi begitu. Nah, kami harapkan ketika nanti proses penerbitan PB Umko ataupun SK tanda daftar ini sudah melalui sistem online, semua pengusul atau penyelenggara pemilihan itu bisa memantau prosesnya itu sampai mana. Sekarang verifikasinya oleh siapa begitu. Kemudian perbaikannya apa, itu langsung bisa online. Bisa diperbaiki saat itu juga, kemudian langsung dikembalikan, diajukan langsung saat itu juga, itu bisa banget. Jadi lebih mudah gitu ya, lebih mudah karena pelaku usaha tadi bisa memantau dari mana, terus prosesnya sampai apa ya. Kalau memang perbaikan bisa langsung segera diperbaiki, gitu ya. Benar banget Mas. Baik. Nah, baik Mas Abdul, mungkin terkait dengan sekarang ini kan kita sejak tahun berapa Mas Abdul pendaftaran varietas ini? Tahun 88 sekitar itu udah mulai ada mungkin waktu itu istilahnya masih pelepasan. Betul. Mungkin pemirsa Ngobenti ini kan penasaran nih, kira-kira sudah berapa banyak sih varietas yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian? Hingga saat ini ya yang sudah tercatat ada tanda daftar varietas maupun SK pelepasan varietasnya itu kurang lebih ada 3.793 varietas yang sudah ada untuk hortikultura. Itu dan sebagian besar memang untuk tanaman sayuran semusim terutama, dan itu memang kecenderungannya ya dalam setiap tahunnya itu yang komoditas yang paling banyak didaftarkan adalah seperti cabai, tomat, dan melon, semangka juga cukup banyak untuk tanaman buah semusimnya itu yang mendominasi itu dan memang kita masih mengharapkan sebenarnya, karena kan komoditas hortikultura itu cukup banyak. Kami masih mengharapkan adanya peningkatan pendaftaran dari komoditas lainnya gitu. Jadi bagi para petani, selain komoditas cabai tadi kan harapannya ada makin banyak pilihan bagi petani untuk mereka preferensi mana sih yang cocok untuk dikembangkan saat ini, seperti itu. Jadi sudah 3.000-an varietas yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Nah, kalau boleh tahu sebaran dari 3.000 varietas itu kira-kira bisa dilihat gitu di daerah mana atau wilayah mana yang paling banyak sebarannya untuk yang melakukan pendaftaran? Mungkin sebelum itu ya Mas Santi, ya. Tadi dengan tadi banyaknya varietas hortikultura yang sudah terdaftar ataupun yang sudah ada di database kami gitu. Tadi kan ada 3.700 sekian gitu. Nah, kami itu sayangnya dari 3.792 varietas itu ternyata nggak semuanya tersedia nih benihnya. Seringkali varietas-varietas yang lama itu di pasaran sudah nggak ada. Kadang ada yang menanyakan varietas ini, varietas melon tahun 1900 sekian, itu ternyata sudah tidak ada barangnya atau tidak ada benihnya begitu. Nah, di Permentan 24 2025 ini kami mewadahi untuk pemilik varietas ini dapat mengusulkan varietas yang benihnya sudah tidak tersedia ataupun sudah tidak akan diproduksi lagi ataupun tetuanya sudah tidak ada sehingga tidak mungkin untuk dikembangkan lagi begitu. Ini pemilik varietas itu dapat mengusulkan ke kami langsung ke Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencabut tanda daftarnya begitu. Mas Abdul mungkin bisa menambahkan tujuannya apa kira-kira dengan adanya regulasi yang ditetapkan di 24 tadi. Tadi itu kan salah satu poin dalam bab pengawasan, Mbak, dalam Permentan 24 ini. Itu tujuannya untuk meningkatkan kepastian bagi konsumen dan petani bahwa adanya atau ketersediaan benih bermutu. Dalam hal ini kan kita punya varietas 3.700-an sekian itu ternyata pada saat mau diakses karena ada ketertarikan petani ternyata ini sudah tidak dikembangkan. Jadi kami lebih memberikan kepastian kepada konsumen bahwa ini memang varietas unggul yang terdaftar ini masih tersedia di pasaran dan itu masih berpotensi untuk dikembangkan. Sehingga kalau memang para pemilik varietas yang sudah tidak akan mengembangkan varietas yang sudah cukup lama misalkan dan dilihat pangsa pasarnya sudah tidak ada, itu mereka bisa mengajukan permohonan pencabutan tadi. Itu tujuannya untuk tadi melindungi konsumen dan memastikan bahwa ketersediaan benih bermutu. Karena kan tujuan dari pendaftaran varietas itu untuk menjamin dan mendukung penyediaan benih-benih bermutu dari varietas-varietas unggul seperti itu. Jadi dengan varietas yang sudah lama, jika memang sudah tidak dikembangkan,
dan si pemilik varietas merasa, oh ini saya tidak akan mengembangkannya lagi, bisa mencabut. Sekalipun itu memang tidak diwajibkan, tapi kami membuka ruang itu bagi mereka yang ingin mencabut tanda daftarnya. Kalau memang tidak akan digunakan lagi. Selain itu juga memberikan kepastian untuk menghindari potensi penyalahgunaan dokumen SK tanda daftar. Ada itu ya, Mas Abdul? Itu berpotensi terjadi karena menggunakan SK tanda daftar dari tahun-tahun lama, itu menggunakan nomor SK-nya digunakan pada kemasan-kemasan untuk peredaran varietas yang sebenarnya mungkin varietasnya belum terdaftar, tapi mereka memanfaatkan nomor SK yang lama yang sudah tidak dikembangkan. Jadi kami memastikan itu juga. Jadi kan kalau ada pemanfaatan nomor SK yang tidak sesuai dengan deskripsi dan isi kemasan, itu kan berpotensi adanya pemalsuan produk kan sebetulnya. Itu kan membahayakan bagi petani. Sehingga kami mewadahi itu juga. Itu kan selain memberikan sisi jaminan ke petani sebagai konsumen, itu juga memberikan sisi jaminan kepada pemilik varietas agar varietas mereka tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jadi dua-duanya terjamin, konsumen dijamin, pemilik varietas juga dijamin ya. Betul. Dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan di 24 itu ya. Nah, baik, mungkin bisa disampaikan juga nih, kan selama ini bisa jadi banyak sebenarnya pemulia yang masih ragu-ragu nih Mas Abdul, Mbak Mela, untuk mendaftarkan benihnya. Karena kalau misalkan kita mendaftarkan masih bertanya-tanya kira-kira manfaatnya apa sih pendaftaran varietas. Nah, ini bisa disampaikan nih kepada pemirsa Ngobenti, kira-kira apa sih manfaat dari pendaftaran varietas hortikultura itu sendiri? Baik Mas Santi, mungkin tadi sedikit sudah disinggung ya sama Mas Abdul. Salah satunya adalah menjamin bahwa varietas yang diedarkan adalah varietas yang unggul, kemudian benih yang diproduksi dari varietas tersebut adalah benih bermutu. Nah itu adalah salah satu langkah pemerintah untuk melindungi petani, agar petani dapat bercocok tanam dengan benih yang sudah pasti gitu, ada kepastian mutu, kepastian hasil dan lain sebagainya. Dan juga untuk melindungi pemilik varietas atau pemulia gitu, karena kan tadi banyak mungkin oknum yang kurang bertanggung jawab, asal comot benih ini terus kemudian diklaim itu benih saya gitu, itu hasil pemuliaan saya dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang pemulia kemudian mendaftarkan varietasnya dan mempunyai identitas yang jelas, itu kan otomatis mereka akan terlindungi gitu, bahwa ini benar hasil karya saya begitu. Jadi tidak akan sembarangan diklaim oleh orang lain begitu. Jadi menjadi haknya yang punya ya, yang punya varietas ya, lebih legal lah ya haknya pemilik varietas tersebut gitu ya. Baik, nah ini pertanyaan terakhir yang klasik tapi pasti banyak yang penasaran. Nah, kira-kira Mas Abdul, untuk melakukan pendaftaran varietas itu perlu biaya nggak? Oke, itu pertanyaan sering muncul, Mbak. Sering ya. Di forum sosialisasi pendaftar atau pertemuan-pertemuan pendaftaran itu banyak pemohon-pemohon yang menanyakan hal tersebut. Jadi memang pendaftaran varietas itu untuk layanan pendaftaran yang kami berikan itu tidak ada biaya yang dibebankan kepada para pemohon. Jadi para pemohon atau pemilik varietas ini hanya perlu mengeluarkan biaya untuk keperluan pelaksanaan pengujian mereka. Keperluan mereka. Betul. Jadi pelaksanaan uji keunggulan itu kan mereka harus menanam. Jadi para pemilik varietas atau penyelenggara pemuliaan atau pemohon itu hanya perlu mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan pengujian saja. Dan itu kami tidak terlibat dalam pelaksanaan pengujian. Kami hanya sewaktu-waktu melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengecek kesesuaian pelaksanaan pengujian. Itu pun kami tidak membebankan biaya inspeksi ke lapangan tersebut kepada para pemohon. Jadi pemohon cukup menyediakan biaya untuk pelaksanaan pengujian mereka sendiri tanpa harus ada biaya yang dibebankan untuk menanggung proses inspeksi ke lapangan maupun dalam proses pelayanan pendaftaran pada saat proses permohonan penilaian maupun permohonan penerbitan tanda daftar pada aplikasi OSS maupun sistem pelayanan milik PVTPP. Jadi gratis ya. Betul. Yang mengeluarkan biaya hanya untuk proses mereka pada saat dalam proses pengujiannya. Betul. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Mela, Mas Abdul. Luar biasa pembahasan kita di tema kali ini. Memang ini sesuatu yang sangat fresh ya, karena memang baru 2 bulan ya.
2 bulan yang lalu ya Mas Abdul? Kurang lebih mungkin masih 1,5 bulan. 1 bulan setengah, jadi belum sampai 2 bulan Permentan 24 tahun 2025 ini disosialisasikan. Jadi memang masih kita masih harus terus berupaya untuk mensosialisasikan Permentan ini kepada pelaku usaha ya. Baik Mas Abdul, Mbak Mela, terima kasih atas ilmunya, luar biasa, ilmunya banyak sekali memberikan manfaat tentunya buat kami, buat kita ya, dan juga buat pemirsa setia Ngobenti yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk berlomba-lomba mulai mendaftarkan varietas yang dimilikinya. Jadi karena pendaftarannya juga gratis, hanya untuk proses pendaftarannya, maka jangan lupa segera daftarkan ya kalau punya varietas yang unggul yang dimilikinya. Baik, terima kasih sahabat setia Ngobenti. Tidak terasa kita sudah berbincang cukup panjang lebar, mulai dari apa itu latar belakang perubahan sampai mekanisme proses pendaftaran yang ada di dalam Permentan 24 tahun 2025. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya dan semakin semangat untuk melakukan pendaftaran varietas. Saya izin tutup dengan pantun terlebih dahulu. Kebun Markisa berwarna cerah, dipanen petani saat matahari ramah. Podcast hari ini sudah selesai sudah. Sampai bertemu, semoga ilmunya semakin bertambah. Saya Santi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.